Itu kenapa bisa berani menyebut sesuatu yang salah gitu Mas? Saya pikir ada Jadi itu yang muncul. Kalau menurut saya saudara, iya. Saudara. Dulu saudara ketika saya jadi mahasiswa, ada dua fenomena yang saya temukan dan sampai hari ini tetap terjadi. Pertama, orang yang pinter itu disebut pinter atau cerdas, itu orang yang pandai ngomong. Walaupun salah-salah. Jadi masih ada anggapan-anggapan bahwa orang yang cerdas, orang yang pinter adalah orang yang ngomongnya terstruktur, pinter ngomong, cepat ngomong, kemudian mudah menjawab, mudah ngomong, intinya suka ngomong, suka bertanya dan banyak ngomong. Dan ketika saya telusuri, hari ini itu masih berlaku. Dan sayang sekali ketika kemudian saya keluar kampus, ternyata itu tidak benar. Kenapa orang pinter ngomong itu di kampus disebut pintar? Padahal setelah saya keluar, ternyata ini sangat bisa dianulir gitu kan. Ini tidak benar ini gitu. Tidak semua orang pinter itu pandai ngomong. pinter ngomong saja itu ndak mesti dianggap pinter atau cerdas. Tapi karena yang perlu dilihat adalah isi omongannya. Kan begitu. Yang masalah sekarang di tingkatan mahasiswa, mereka kurang punya sesuatu untuk menganalisis apa yang diomongkan oleh si orang-orang yang pinter ngomong itu. Salah satu kelemahannya di situ. Lebih awal muncul terkagum-kagum daripada menganalisis apa yang diomongkan. Bisa jadi. Karena orang yang pandai ngomong itu lebih mendominasi memang. Saya sempat mengakui kan di video itu bahwa saya memberikan informasi yang salah. Saya menyebutkan tentang Malala itu. Malala salah satu bocah yang kena tembak di Afghanistan itu karena dia saya akhirnya beli bukunya untuk benar-benar tahu seperti apa ceritanya. Waktu menyampaikan waktu itu salah semua yang disampaikan. Salah semua. Tujuannya apa waktu itu? Yang benar hanya namanya. Waktu itu kenapa bisa berani menyebut sesuatu yang salah gitu? Saya pikir ada sebuah pertanyaan yang agak mendesak dan itu memerlukan sebuah jawaban. Salah satu yang perlu dihindari oleh wajar lah ya, waktu mahasiswa kita tampil presentasi ndak bisa jawab itu kan malunya minta ampun. Terus? Nah dalam rangka menghindari itu saya jawab sekenanya dan menyampaikan sesuatu yang saya pikir orang-orang informasi tentang itu sedikit tahu. Jadi untuk menyalahkan apa yang saya sampaikan mereka ndak mungkin gitu. Artinya takut dianggap bodoh. Tapi lebih ke arah ke malunya gitu. Dari awal saya mencerna fenomena orang pandai berbicara di kampus pasti. Pikiran saya tidak ingin mempersempit gitu. Saya ingin menyebut fenomena itu bukan satu-satu fenomena yang terjadi di kampus. Perihal orang yang pandai berbicara dinilai orang pintar sama orang lain, itu wajar dan sesuai penilaian masing-masing kayak gitu. Tapi tidak bisa saya menafsiri bahwa lebih umum seperti itu. Karena itu berbicara kompetensi yang dia miliki. Tidak semua orang, tidak semua mahasiswa dalam konteksnya kampus itu memiliki kemampuan skill untuk public speaking yang baik. Dan tidak salah apabila sebagian golongan mahasiswa ataupun orang-orang di kampus menilai orang itu pintar. Sepertinya kampus itu tetap mempertahankan yang pandai ngomong tapi tidak memiliki dasar yang kuat gitu maksudnya. Saya punya asumsi ke sana. Khusus saya sendiri itu tidak bisa menilai kepintaran orang dari satu skill kemampuan. Kalau saya melihat dia pintar berbicara, saya tidak masalah. Tapi untuk mengetahui bahwa dia adalah orang cerdas, orang pintar dengan berbagai kemampuan, saya tunggu dulu, tidak bisa melanjutkan jawabannya kayak gitu. Ini kan berbicara, ini mulut ya, suara. Ini adalah pola komunikasi pertama yang mudah dikenal orang kayak gitu. Orang bisa berbelit-belit melalui mulutnya. Orang bisa menyampaikan kejujuran melalui mulutnya. Inilah suara mulut inilah yang akan pertama kali didengar oleh banyak orang. Maka dari sini runut. Ketika orang yang berbicaranya bisa menyampaikan sesuatu hal yang seperti dia memiliki kemampuan keilmuan, orang cerdas, orang pintar, tidak salah kalau banyak orang menilainya dia kompeten dalam public speaking. Bahkan kalau orang itu bukan saya, mungkin dia menilai, dia pandai berbicara, mungkin dia pandai dengan segala bidang. Nah ini memang terjadi di kampus karena yang kagum ini taunya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kayak gitu. Dia belum mengkorek lebih lanjut, lebih dalam perihal potensi apa yang dia miliki oleh orang ini.
Tapi untuk tahu lebih dalam, itu kan perlu mempelajari, perlu mengenal, perlu mengetahui. Tapi inilah minimal orang yang tidak aktif berbicara ataupun yang public speakingnya lemah, itu bisa belajar kepada orang ini. Seterusnya, karena ini akan saling membutuhkan. Dia akan bisa menjadi juru bicara dari hal-hal yang dia ketahui untuk disampaikan kepada publik. Nah, makanya saya katakan tadi, ketika saya keluar kampus, saya ternyata menemukan orang-orang yang justru keilmuannya benar-benar luar biasa. Dia justru tidak banyak ngomong gitu maksudnya. Ini yang kemudian saya ingin korelasikan, bahwa orang yang pandai ngomong itu tidak didasari selalu dia berpengetahuan. Itu maksud saya. Jadi orang ngomong itu tidak bisa dipastikan dia punya pengetahuan atau enggak, gitu maksud saya. Makanya kaitannya dengan orang yang kagum kepada orang yang ngomong itu, saya pikir kekaguman yang tidak keliru tapi juga tidak benar juga, gitu maksudnya. Saya kan pendidikan ya, pendidikan agama Islam. Jadi di pendidikan itu diajarkan dua hal. Pertama keilmuannya. Jadi ilmu pendidikan agama Islam. Jadi diajarkan keilmuan tentang agama Islam pertama. Yang kedua diajarkan bagaimana menyampaikan keilmuannya itu. Jadi sebenarnya ya ada orang yang keilmuannya bagus, tapi cara menyampaikannya kurang bagus. Ada yang keilmuannya kurang bagus, tapi ada yang cara menyampaikannya bagus. Berarti tidak punya ilmu menyampaikan yang bagus, kan kayak gitu. Iya betul. Jadi kalau kita mau kerucutkan ke akademisi, bahwa ngomong itu sebenarnya bagian dari kecerdasan sebenarnya. Kecerdasan linguistik kan. Disebut kecerdasan linguistik, oke. Gitu kan. Tetapi maksud saya adalah fenomena besar yang kita ingin singkap itu adalah orang ini yang ngomong itu banter sekali gitu maksudnya. Tapi tiba-tiba ketika ditelusuri ternyata dia ngomongnya banyak salah. Gitu maksud saya ke arah sana gitu kan. Saya tadi di depan sempat bilang bahwa ya kita mahasiswa baru kita jarang sekali yang memiliki untuk mendeteksi apa yang diomongkan itu benar ndak, minimalnya sesuai logika. Atau kalau ndak sesuai logika minimal sesuai apalah yang dijadikan pedoman dia berpikir.